Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kita mengulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin. Di malam ini tidak kita baca tauhid, tapi kita baca kitab Tanbihul Ghafilin kaitan dengan Asyura. Karena tidak akan lama lagi kita akan bertemu dengan hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Babu fadli yauma Asyura. Ini bab menyatakan kelebihan hari Asyura. Qala al-faqih, berkatalah faqih, yaitu Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Haddasana Muhammad bin Fadil, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim ibnu Yusuf, haddasana Karimah al-Musa radhiyallahu ta'ala an. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma Asyura, hari Asyura itu adalah yaumul ladzi tiba fihi 'alal adam, hari yang diterimakan taubat di dalamnya atas Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Pada 10 Muharram yang terkenal dengan hari Asyura, di situ yang pertama diterimanya taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah memberikan kepada Nabi Allah Adam beberapa kalimat yang menjadi doa dalam sembah sujud beliau, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, lalu Allah menerima taubat Nabi Allah Adam. Kapan diterima taubat beliau? Itulah pada 10 Muharram yang dinamakan dengan hari Asyura. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan wahwa yaumul ladzi ahbata fihi Nuhun minas safinati fasamahu syukran. Juga merupakan hari yang berlabuh padanya hari oleh Nabi Allah Nuh daripada kapal. Maka berpuasa ianya Nabi Allah Nuh akannya hari sebagai tanda syukur. Jadi berlabuhnya Nabi Allah Nuh, bahtera beliau di Gunung Judi, juga terjadi pada 10 Muharram yang dinamakan Asyura. Kemudian Nabi Allah Nuh sebagai tanda syukur kepada Allah. Juga wahwa yaumul ladzi aghraqa fihi Fir'aun wa fuliqal bahru li bani Israil fasamuhu. Kan Fir'aun
dan dibelahkan akan laut bagi Bani Israel. Maka berpuasa mereka Bani Israel akannya hari. Maka jika engkau sanggup akan bahwa jangan meninggalkan akan engkau oleh berpuasanya hari, faf'al, maka lakukanlah, kata Rasulullah. Juga hari Ashura ataupun 10 Muharram, yaitu hari diselamatkannya Nabi Allah Musa bersama para pengikutnya kaum Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Sehingga menurut satu riwayat beliau membelah laut dengan tongkatnya. Musa bersama pengikutnya mampu melewati Laut Merah, sedangkan Fir'aun bersama tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Maka kejadian tersebut juga pada hari Ashura. Atas keselamatan mereka Bani Israel semuanya berpuasa setiap Ashura. Karenanya Rasulullah mengingatkan, jika engkau sanggup melakukan puasa Ashura, jangan engkau tinggalkan. Faf'al, lakukanlah. Karena itu merupakan puasa turun-temurun para nabi-nabi terdahulu, juga para umat-umat terdahulu. Di dalam hadis yang lain, qala haddatsana Muhammad bin Fadil, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan daripada Ibrahim daripada Muhammad bin Maisarah. Qala balagna, telah sampai akan kami akan bahwa sungguh orang yang meluaskan nafkah ala iyalih, di atas keluarganya, yauma Asyura, pada hari Asyura, wasa'allahu alaihi sa'iras sanah, niscaya meluaskan oleh Allah atasnya akan ketinggalan setahun penuh. Rupanya ketika hari Asyura kita tambahkan nafkah kepada keluarga kita yang berkonsertuh siuro tatamah 200. Maka menyelagenyan kejadian Allah akan getamah rezeki getanya walam tidun-tun tersebut, kata Rasulullah. Rupanya na yang praktek. Qala Sufyan, berkatalah Sufyan, jarabnahu fawajadnahu kadzalika, kami telah mencoba akan yang demikian, lalu fawajadnahu kadzalika, maka kami dapati akannya akan demikian itu. Bahwa tegedeng hadis Rasulullah menyata peluah tatamah nafkah ke anak perumah ba'ura Asyura, akan getamah rezeki getanya oleh Allah lam ton tersebut si ton penuh. Maka para ulama mencoba, sehingga termasuk Sufyan berkata oleh beliau, kami telah mencobanya, benar adanya kami dapati yang demikian, kata beliau. Lalu di dalam hadis yang lain, warawa Sa'id bin Ja'far, diriwayatkan oleh Sa'id bin Jabir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata beliau, qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajadal yahuda bi yasumuna yauma Asyura fasa'alahum an dzalika faqalu inna hadzal yauma adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qawmi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa umira bi saumihi. Ketika memasuki Nabi sallallahu alaihi wasallam negeri Madinah, maka mendapati beliau akan Yahudi yang berpuasa mereka pada hari Asyura. Lalu Rasulullah menanyakan mereka daripada perihal demikian. Faqalu, Yahudi menjawab, sesungguhnya hari ini adalah hari yang telah menampakkan oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut akan Nabi Allah Musa
dan akan Bani Israel di atas membinasakan Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari tersebut ta'adzumanlah, karena mengagungkan baginya hari tersebut. Pakon tak puasa urwa Asyura, jawab le Yahudi. Karena nyan adalah urwa gepuselamat kamu oleh Allah Ta'ala bersama Nabi Musa. Allah menampakkan menghancurkan Fir'aun. Maka sebagai ucapan terima kasih kami mengagungkan Allah dan mengagungkan hari tersebut, maka hari Asyura kami berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini lebih utama melaksanakan puasa dengan Nabi Allah Musa minkum daripada kalian. Fa umira bisaumihi, fa amara bisaumihi. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya dengan melaksanakan puasa Asyura. Hadis na riwayat lain supaya terjadi tasyabuh kesamaan dengan Yahudi, sunnah pula melakukan tasu'ah. Jadi urau kesikurung Muharram dan urau kesipluh yang gepenan dengan hari Asyura, dua urau supaya terjadi tasyabuh. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an qad yakhtalafu fi tafsiri hadzal yaum. Berkata Syekh Nasir, berbedalah pendapat ulama pada menafsirkan ini hari. Artinya, kenapa hari itu dinamakan dengan hari Asyura? Para ulama beda-beda pendapat. Qala ba'duhum, sebahagian ulama berpendapat, innama sumiya Asyura li'annahu ashirun yauma minal Muharram. Dinamakan akan Asyura karena bahwa sungguhnya itu yang ke-10 nisbah hari daripada Muharram. Sebahagian ulama berpendapat dinamakan Asyura karena itu merupakan hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Karena letaknya pada hari yang ke-10, makanya dinamakan dengan Asyura. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama berpendapat dinamakan Asyura li'annallaha ta'ala akramun fihi, karena bahwa sungguhnya Allah Ta'ala akrama fihi, memuliakan ia padanya hari asyarata minal anbiya, 10 orang daripada para nabi, bi'asyari karamatin, dengan 10 kemuliaan. Kenapa dinamakan hari itu Asyura? Karena pada hari tersebut ada 10 orang nabi yang dimuliakan oleh Allah dengan 10 kemuliaan. Yang pertama kata beliau, sebahagian ulama, taballahu ala Adam yauma Asyura. Itu yang pertama. Dimuliakan Nabi Allah Adam dengan diterima taubat beliau pada hari tersebut. Makanya dinamakan Asyura. Yang kedua, wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan ilian fi yaumi Asyura. Mengangkat oleh Allah Ta'ala akan Nabi Allah Idris pada tempat yang tinggi pada hari Asyura. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Allah Idris, mengangkat beliau kepada tempat yang tinggi. Kejadian peristiwanya itulah pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Yang ketiga, wastawat safinatun nuhin 'alal judi yauma Asyura. Nyuatasan menetapkan oleh Allah akan bahtera Nabi Allah Nuh di atas gunung Judi juga pada hari Asyura. Itu pun satu kemuliaan kepada Nabi Allah Nuh. Selanjutnya,
wa walada Ibrahimu alaihi salam fi yauma Asyura wa takhadhahu khalilan wa anjahu minan nari kadzalika. Allah melahirkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada hari Asyura. Pada lahir Nabi Allah Ibrahim itulah 10 Muharram. Dan Allah menjadikan akannya Ibrahim akan Khalilullah, akan kekasihnya Allah, juga diangkat kemuliaan tersebut pada hari Asyura 10 Muharram. Dan melepaskan ianya Allah akannya Ibrahim daripada api neraka kadzalika, juga pada Asyura. Maka Nabi Allah Ibrahim dilahirkan pada 10 Muharram, diangkat oleh Allah mendapatkan kedudukan Khalil sebagai kekasih Allah, dan melepaskan beliau daripada berbagai macam bentuk azab neraka. Peristiwanya pada 10 Muharram. Itu satu karamah, satu kemuliaan. Wa taballahu ala Daud yauma Asyura. Juga Allah menerima taubat di atas Nabi Allah Daud juga pada hari Asyura. Jadi kaitan dengan Nabi Allah Daud, di antaranya ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama menceritakan bahwa Nabi Allah Daud pernah suka terhadap seorang perempuan, yang perempuan tersebut memiliki suami. Kemudian suami si perempuan tersebut diperintahkan oleh Nabi Allah Daud untuk ikut peperangan, bahkan pada saf pertama, dengan tujuan bila dia mati maka istrinya setelah selesai iddah akan menjadi istrinya Nabi Allah Daud. Kemudian Allah menegur Nabi Allah Daud atas peristiwa tersebut. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua menceritakan bahwa Nabi Allah Daud pernah melamar seorang perempuan yang disukainya, padahal perempuan tersebut telah dilamar oleh orang lain. Artinya lamaran di atas lamaran orang, maka Allah menegurnya. Kedua riwayat tersebut ini diragukan. Kenapa diragukan? Karena menunjuki kedua-duanya pelecehan terhadap Nabi. Maka yang kuat adalah riwayat yang ketiga. Ada 2 orang adik abang berselisih. Dia itu bersyarikat di dalam memelihara binatang. Salah satu memiliki 99 kambing. Satu orang lagi cuma memiliki seekor kambing. Lalu keduanya ini terjadi ribut. Maka diajukanlah permasalahannya kepada Nabi Allah Daud sebagai raja ketika itu. Lalu Nabi Allah Daud bertanya kepada salah seorang daripada keduanya, bagaimana perkaranya? Maka salah seorang yang memiliki seekor kambing berbicara di hadapan Nabi Allah Daud. Ya Nabi Allah Daud, saya memiliki seekor kambing, sedangkan abang saya memiliki 19 kambing. Tetapi dia ingin menzalimi saya untuk menguasai 100 ekor kambing semuanya, sehingga saya tidak memiliki apa-apa. Lalu Nabi Allah Daud menjawab, apa yang dilakukan oleh abang anda itu merupakan suatu kezaliman. Ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur? Karena Nabi Allah Daud memutuskan perkara hanya mendengar sebelah pihak daripada orang yang menuduh, daripada si mudda'i. Tidak mendengar pihak yang kedua, mudda'a alih, orang yang tertuduh. Karena ditegur oleh Allah, sehingga beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan beliau diterima taubat? Itulah pada 10 Muharram. Karenanya setiap yang berlaku teguran kepada para nabi itu bukanlah sebuah daripada dosa.
Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai kepada ayat 3. Ahasiban nas, adakah manusia menyangka ayutraku ayyakulu amanna, mereka itu akan dibiarkan begitu saja hanya sebatas mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun, mereka itu tidak akan lagi diuji. Artinya apa ipikir li manusia ahwate kaji ucapkan dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nyan kaselsau han lego uji li Allah ukan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah menguji fatannal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum mereka. Urang-urang awai kabeh ne uji oleh Allah Taala dengan berbagai macam ujian. Di antaranya itulah ujian kepada Nabi Allah Daud, itu suatu ujian. Ujian kepada Nabi Allah Adam, itu suatu ujian. Tujuan apa? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Allah ingin menampakkan kenhana kita oleh Allah. Ingin menampakkan oleh Allah kepada kita sebagai pembelajaran siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang benar-benar penipu. Ini tujuan ke uji. Maka kapan kita akan mendapatkan ujian kepada Allah? Ketika kita telah mendaftarkan diri. Pajan terdaftar ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nyen kata daftarkan derawa. Maka menyekat terdaftar, tinggal menunggu kapan mendapatkan ujian. Menyegelom terdaftarkan derawanya hana poprek, hana ujian nunggu, hana ujian. Persit kutukan nunggu. Maka peristiwa Nabi Allah Daud tersebut ditegur oleh Allah. Itu hanya sebatas ujian kepada beliau. Juga terjadi pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura, wa rafa'allahu Isa yauma Asyura. Allah mengangkat Isa anak Maryam pada hari Asyura. Jadi Nabi Allah Isa nepulahi li Allah Ta'ala juga bak 10 Muharram. Allah mengangkat beliau ke langit juga pada 10 Muharram. Wa qaulihim, dalam Al-Quran Allah mengingatkan wa qaulihim, mereka Yahudi berkata, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam sebagai Rasul Allah. Lalu Allah menjawab, wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuh akannya Isa. Wa ma sanabuhu, dan tidak menyalib akannya Isa. Walakin syubbihalahum, melainkan Allah menyerupakan dalam pandangan mereka itu adalah Isa, padahal orang lain. Gepus rupahi lagi Nabi Allah Isa. Makanya pada ujung ayat Allah menjelaskan, hoka Nabi Allah Isa bal rafa'ahullahu ilaih, tetapi Isa itu diangkat oleh Allah kepadanya, artinya kepada suatu tempat. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Allah Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib adalah Iskariot, yang diserupakan oleh Allah Ta'ala. Pemimpin yang tiup Nabi Isa, yang kenyan yang gepuhi dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Juga wa anjallahu Musa minal bahri wa aghraka fir'auna yauma Asyura. Allah melepaskan Musa daripada Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun. Itulah pada hari Asyura. Wa akhraja Yunus mim butnil huti yauma Asyura. Mengeluarkan Nabi Allah Yunus daripada perut ikan paus Hud. Juga terjadi pada hari Asyura.
10 Muharram. Nalom, tahlom, warudda mulku Sulaiman yauma Asyura. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Nah, pernah dengar ceritanya? Nah, Hana. Jadi pernah suatu ketika Nabi Allah Sulaiman keluar daripada istananya ingin melihat bagaimana kehidupan masyarakatnya yang sebenarnya. Kemudian beliau itu memakai pakaian biasa, meninggalkan pakaian-pakaian jubah kemewahannya, sekaligus meninggalkan cincin. Karena di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman itulah satu cincin tersebut. Cincin itu merupakan cincin kemuliaan. Disimpan cincin tersebut pada salah seorang istri. Menurut satu riwayat bernama Aminah. Lalu ketika Nabi Allah Sulaiman di luar kerajaan, datanglah jin yang menjelma sama seperti Nabi Allah Sulaiman. Masuk dia di dalam istana, berjumpa dengan istrinya Sulaiman Aminah, meminta cincin kemuliaan tersebut. Yang dilihat oleh Aminah, Nabi Allah Sulaiman, karena sangat mirip. Nyokehino membuktikan yang namanya jin, jin ipu serupa drawa lagi kitanya wanegu. Awat urung mepok medara, tahu le kitanya malam Jumat ikut necok long iminah, nyen kon iminah yang jin. Kon roh ya. Nyen jin. Maka kemudian Nabi Allah Sulaiman kembali kepada istananya. Watan tamong dalam istana dengan pakaian yang lusuh tersebut, beliau terkejut. Karena beliau melihat pada kursinya, kursi seorang raja telah diduduki oleh seorang laki-laki yang sama persis seperti dirinya. Memakai jubah-jubah miliknya, memakai cincin-cincin miliknya. Lalu Nabi Allah Sulaiman mendakwakan yang bahwa saya inilah Sulaiman, sedangkan dia itu palsu. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman diusir daripada kerajaan tersebut oleh punggawa. Kapan dikembalikan oleh Allah kerajaan tersebut kepada Nabi Allah Sulaiman? Itulah pada 10 Muharram, yaitu pada hari Asyura. Juga itu merupakan bahagian, ujian kepada Nabi Allah Sulaiman. Yang sebuah ujian. Mungkin karena tidak adilnya Nabi Allah Sulaiman hanya memilih satu orang dari sekian banyak istri. Pakon yang lain hantar percaya, pakon tabah purmoh takai. Ataupun Allah ingin menegur Nabi Allah Sulaiman, jangan terlalu percaya kepada orang lain. Walaupun itu istrimu. Makanya nayang rahasia mebak purmoh pibek pegah. Nayang rahasia tu. Bentuk nyo rahasia, ipurmoh pegah bangun nyo rahasia dalam. Rap sabah kecamatan mentera rahasia. Jadi tegur Nabi Allah Sulaiman. Maka berhasil jin tersebut mengambil tahta Sulaiman. Tapi pada akhirnya 10 Muharram pada hari Asyura, kerajaan tersebut Allah kembalikan kembali kepada Nabi Sulaiman. Ya kilonyo barundingo. Kemudian dalam peristiwa yang panjang sejarah, yang terpegah habis tu. Wa waladan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 Muharram. Ya, negara. Maka kelahiran Rasulullah khilaf. Nah yang pegah 10 Muharram. Nah yang pegah 12 Rabiul Awal. Nah yang pegah Rabiul Akhir. Nah yang pegah Jumadil Awal. Nah yang pegah Jumadil Akhir. Khilaf. Yang sepakat tahun lahirnya tahun gajah. Menyetun lahir sepakat. Karena tidak lama setelah peristiwa pasukan bergajah, kemudian lahirnya Rasulullah. Yang terjadi khilaf bulannya. Menyetahun pasukan bergajah sepakat.
Dikaitkan dengan tahun Masehi berarti 571 Masehi. Kapan Rasulullah lahir? Pada tahun 571 Masehi. Tahun gajah. Bulannya khilaf. Maka menyedonnya nenek pegat perayaan Maulud Nabi bak 10 Muharram kajut mulai anak talah. Ya, yang lain tahan lagu ke Rabiul Awal. Yang pak, ada sebahagian ulama yang mengatakan kelahirannya Rasulullah 10 Muharram, hari Asyura. Ya, hana pakai lain kan? Makanya hana yang gerau lain tok di Aceh, Maulud pebulun. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nyo kajut tamah sabotu tang Muharram, 5 bulan aja. Ya, kan? Artinya dari 10 Muharram. Nyo kajut tamah hana pupua. Artinya dakon merayakan berarti menyambut kan belum datang. Bila mana mungkin Rabiul Awal berarti menyambut dang datang ke gua. Mana masalah? Dalam nya hana li pakai kan? Hana li pakai kabeh. Kemudian qala ba'dhum sebahagian ulama berpendapat innama sumiya Asyura hanya saja dinamakan hari itu hari Asyura li'annahu asyirun asyara karamati akramallahu biha hadhil ummah, karena bahwa sungguhnya hari itu yang 10 daripada 10 kemuliaan yang dimuliakan Allah dengannya 10 akan ini umat. Dinamakan hari Asyura karena pada hari tersebut diberikan 10 kemuliaan kepada kita umat Muhammad. Bahkan kepenan uronyan uro Asyura. Karena uro Asyura adalah uro yang ke-10. Kasalah pegah. Uro ibadah pegah. Sabah uro yang merupakan kemuliaan yang ke-10. Daripada 10 buah kemuliaan. Ya, yang betul. Uro Asyura merupakan sabah uro yang uronya uro mulia kegetanya umat Muhammad dari 10 buah kemuliaan yang lain. Artinya 10 buah kemuliaan yang dipersiapkan Allah kepada kita umat Muhammad, Asyura termasuk salah satu. Yang pertama, di antara 10 kemuliaan tersebut, yang pertama awaluha syahrul Rajab. Yang pertama bulan Rajab. Rajab itu satu kemuliaan kepada kita umat Muhammad. Wa huwa syahrullah al-asum. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah yang tuli. Sebahagian ulama mentafsirkan maksud asammu, maksud bulan Rajab tuli, karena pada bulan tersebut tidak dicatat segala kesalahan. Ya, makanya dianggap bulan yang tuli. Dan hanya saja menjadikan ianya Allah akan kemuliaan bagi ini umat. Dan bermula kemuliaannya di atas segala bulan itu seperti kemuliaan ini umat di atas sekalian umat-umat. Jadi bulan Rajab dibanding dengan bulan yang lain bandingan lagi kemuliaan getanya umat Muhammad di atas sekalian segala umat yang lain. Raya kemuliaan Rajab. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah yang ditetapkan oleh Allah pada ketika menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Sebahagian daripada 12 ada 4 yang dinamakan dengan bulan haram, bulan mulia. Yang 4 tersebut yang mana? Rasulullah menjelaskan. As-sanatu, kata Rasulullah, 1 tahun itu isna asyara syahra, jumlahnya 12 bulan. Maka bekna keliheblah hana. Yang nak keliheblah tok gaji pegawai. Yang bulan tetap 12 lagi. 12 bulan.
Yang 12 bulan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dinamakan bulan haram, bulan mulia. Salasatun mutawaliyatun. Yang 4 itu 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang berturut-turut ini. Karena Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 3. Urut-urut ini. Le bulannya. Nyo hanalu apa yang dulu gondok. Dari Muharram sampai 12 hanjat yang gak Januari, Februari hingga Desember. Namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dalam Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhid. Kaji berarti. Urut-urut. Sedangkan warai allazi baina Jumadai wa Sya'bana, hadis riwayat Muslim. Sedangkan bulan Rajab itu berada di tengah-tengah antara 2 Jumadai, Jumadai awal, Jumadal akhir. Bat tengah-tengah itu. Karena bat tengah-tengah antara Jumadil akhir dengan Sya'ban. Rajab. Yang bulan mulia, maka Rajab termasuk bulan yang mulia. Yang kedua, Syahrul Sya'ban, termasuk bulan mulia adalah bulan Sya'ban. Dan bermula kelebihannya di atas segala bulan-bulan, itu seperti kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sekalian para anbiya. Yang ketiga, bulan Ramadan. Ini juga keistimewaan kepada kita umat Muhammad. Kelebihannya bulan Ramadan di atas segala bulan-bulan yang lain, itu seperti kelebihan Allah di atas segala makhluknya. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu termasuk bahagian kemuliaan yang diberikan kepada kita umat Muhammad. Yang keempat, Lailatul Qadar. Juga satu keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Muhammad. Wahia dan dianya itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam yang kelima, Yaumul Fitri, hari raya fitrah, wahwa yaumul jaza, hari balasan. Maka gepunan uro raya karena ba uronyan uro atau gembira, karena uronyan gebalah segala amal ibadah getanyo dalam sebulan penuh Ramadan. Makanya hari jaza, pembalasan. Yang keenam, Ayyamul Ashri wahya ayyamud dzikrullahi ta'ala. 10 hari bila mana dalam 10 hari tersebut senantiasa kita sibuk dengan mengingat Allah. Dan pun hari kemuliaan. Musawasaw urang tengku. Musawasaw urang tengku. Genap 10 urau yang lam 10 urauannya senantiasa lam taat kepada Allah. Yang musawasaw urang. Yang sering lagi tanya oleh urau taat, urau kepa kali ta'ud lam. Tengah-tengah taat kali ta'ud lam. 5 urau taat, urau ke-6 kata ulam. Ya, 10 urau yang senantiasa sibuk dengan mengingat Allah. Itu juga hari-hari mulia kepada umat Muhammad. Kemudian yang ketujuh, Yauma Arafah. Hari Arafah. Dan berpuasanya Arafah itu kifarah 2 tahun. Si urau atau puasa urau Arafah menjadi penembus dosa selama 2 tahun. Ini dosa kecil. Yang ke-8, hari raya Nahar, yaitu hari raya kurban. Yang ke-9, hari Jumat, dianya itu pemimpin segala hari. Yang ke-10, itulah hari Ashura. Dan bermula puasanya hari Ashura, itu penembus dosa selama setahun. Maka tinggal puasa Ashura. Si urau atau puasa Ashura, dia itu akan menjadi kafarah penembus dosa selama setahun. Subhanallah. Falikulli waqtin min hadhil awqati karamatun ja'alahallahu ta'ala li hadhil ummati litakfiri dhunubihim wa tathhiri khatayahum. Maka bagi setiap waktu daripada ini waktu adalah kemuliaan. Nyaman siploh boh wate yang disebutnya adalah kemuliaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala khusus bagi kita umat Muhammad.
Berarti hanya kurun lain. Tujuan yang pertama litakfiri dzunubihim, sebagai kafarah dosa-dosa mereka. Maka Asyura termasuk kesempatan mengkafarahkan dosa kita dengan puasa. Dumna keistimewaan ni kan. Siura ta puasa, sidon punuh terhapus dosa. Subhanallah. Nakuman awai hana dugu. Siura ta puasa Arafah 2 tahun punuh terhapus dosa. Maka paling mudah beribadat katanya umat Muhammad itu. Cukup mudah. Wa tathhiri khatayahum, dan untuk membersihkan segala kesalahan-kesalahan selama setahun penuh. Ya, ni kan. Maka mudah-mudahan mampu terpubut puasa Asyura. Dan daripada Hashim bin Urwah, daripada bapaknya, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, adalah hari Asyura itu hari yang berpuasa oleh kaum Quraisy pada masa jahiliyah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari tersebut di Mekah. Maka manakala masuk Rasulullah akan Madinah, diwajibkan akan berpuasa Ramadan. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan dengan berpuasa hari Asyura. Maka siapa saja yang berkehendak, niscaya berpuasa ia. Dan siapa saja yang berkehendak, niscaya meninggalkan ia. Hadis daripada Aisyah. Kata Aisyah, puasa Asyura adalah puasa yang umum dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada zaman jahiliyah. Dan Rasulullah ketika beliau di Mekah senantiasa melakukan puasa Asyura tersebut pada 10 Muharram. Lalu tak kala beliau hijrah ke Madinah, 2 tahun Rasulullah di Madinah diwajibkan puasa Ramadan. Bersamaan dengan fitrah. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka yang menjadi syariat utama dalam Islam adalah puasa Ramadan. Karenanya Rasulullah mengingatkan, aku ini diperintahkan dengan melakukan puasa Asyura. Artinya kepada Rasulullah sendiri diberatkan oleh Allah untuk melakukan puasa Asyura. Sedangkan untuk kita umatnya Rasulullah memberikan pilihan. Bila mana kamu rencana ingin melakukan, silahkan. Apabila ingin meninggalkan, itu pun silahkan. Artinya Rasulullah tidak membebankan kita dengan melakukan puasa Asyura. Tapi ingat, hikmahnya mampu menjadi kafarah dosa kita selama setahun. Yang terakhir, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata beliau, hari Asyura adalah hari yang ke-9. Ya, ini kan. Menurut Sayyidatina Aisyah, yang dinamakan dengan hari Asyura adalah hari yang ke-9 Muharram, bukan hari yang ke-10. La ilham ni kan. Wa qala ba'dhum, sebahagian ulama yang lain berpendapat Yaumul Hadi Asyara, yang dinamakan dengan hari Asyura adalah hari yang ke-11. Mana hari Asyura? Itulah hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Artinya kedua pendapat ini tidak berpegang kepada 10-nya Asyura. Kalau 10 berarti bukan Asyura'a. Puasit Asyirun. Nyo Asyura. Nah hamzah hujung. Ta ura Asyura. Ura ketikurung menurut Sayyidatina Aisyah. Ta ura Asyura. Sebahagian ulama berpendapat ura yang ke-11 daripada bulan Muharram. Wa aktsaruhum ala annahu yaumal ashiru wallahu alam. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat hari Asyura itulah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.